Film dimulai dengan adegan sekelompok pria memakai topeng badut yang sedang membobol bank. Joker memasukkan granat ke dalam mulut banker dan menaiki sebuah bus, meninggalkan kabel yang menempel pada sebuah pin. Bus menarik semua uang tunai dan pin keluar. Joker pun pergi saat pihak polisi tiba di lokasi. Adegan berganti. Di sebuah garasi parkir, terlihat Scarecrow sedang bernegosiasi dengan anggota mafia Rusia yang dipimpin oleh Chechnya atas penjualan beberapa obat-obatan terlarang. Namun, proses negosiasi terputus ketika tiba-tiba muncul beberapa warga Gotham yang berpakaian seperti Batman dan mulai menembaki mereka. Aksi tembak-tembakan pun berlangsung. Tak lama, Batmobile muncul dengan Batman asli di dalamnya. Batman pun langsung beraksi dengan membengkokkan laras senapan salah satu Batman KW sebelum menjatuhkannya. Chechnya mengirim anjing Rottweiler-nya untuk menyerang Batman. Sementara Scarecrow mencoba melarikan diri dengan van putih. Walaupun Batman sempat terkena gigitan anjing itu di lengannya, tapi dia berhasil lolos dan segera melompat ke van putih yang dinaiki Scarecrow. Scarecrow pun berbelok tajam, membuat Batman terbanting ke tanah. Saat Scarecrow lolos dari lorong spiral, Batman melompat ke atap van-nya lagi, lalu menghancurkannya tanpa ampun. Setelah itu, Batman meninggalkan mereka untuk dibringkus oleh pihak kepolisian. Keesokan harinya, Harvey dan Rachel berada di pengadilan untuk menuntut mafia Sylvester Maroni yang diduga sebagai pemimpin baru keluarga kriminal Falcone. Namun tiba-tiba salah satu anak buah Maroni mencoba menembak Harvey dari tempat saksi. Untungnya pistolnya tidak berfungsi dan membuat Harvey meninju pria itu sebelum dia diseret ke penjara. Tapi sayangnya kali ini Maroni berhasil lolos dari hukum dan akhirnya dibebaskan. Malam harinya, Harvey berniat dinner berdua dengan Rachel. Namun realita tak seindah ekspektasi. Tiba-tiba Bruce yang mana ternyata adalah pemilik restoran tersebut muncul bersama teman perempuannya dan mengajak mereka makan bersama. Awalnya Bruce tampak cemburu pada Harvey yang nampaknya naksir pada Rachel. Tetapi dia akhirnya bisa mengalihkan perasaannya saat Harvey menjelaskan bagaimana dia mendukung pekerjaan Batman dan menghargai bantuannya. Bruce pun dengan senang hati akan mengadakan penggalangan dana besar-besaran untuk Harvey. Sementara itu, tanpa sepengetahuan mereka, rupanya para mafia tengah mengadakan pertemuan pribadi di dapur restoran. Lalu Lau pun muncul via video call. Dia menginformasikan bahwa semua uang mereka telah dipindahkan ke satu lokasi yang aman. Lalu tanpa diduga, Joker tiba-tiba masuk. Dan setelah membunuh beberapa anggota mafia yang menghadangnya, dia segera duduk dan mulai menghasut mafia-mafia itu untuk membunuh Batman dengan setengah uang yang mereka miliki. Namun para mafia tidak menggagas ucapan Joker dengan serius dan justru menertawakan badut gila itu. Bahkan Gamble sampai bangkit dari kursinya dan mengancam Joker. Tapi bukan Joker namanya, kalau digertak sedikit langsung ciut. Dengan candaan khasnya, dia mengeluarkan kartunya sebelum akhirnya pergi. Singkat waktu, Gamble mendapatkan kabar dari sekelompok preman bahwa Joker telah dibunuh dan jasadnya mereka bawa. Saat Gamble hendak membayar dan membawa jasad tersebut, tiba-tiba Joker bangkit dan menodongkan pistol ke wajahnya. Setelah membunuh Gamble, Joker menggunakan candaannya untuk menawari 3 preman lainnya kesempatan bergabung dengannya, atau dia akan membunuhnya juga. Tapi karena hanya satu slot yang ditawarkan, alhasil ketiga preman itu harus berkelahi demi bertahan hidup. Malamnya, Batman pergi ke TKP. Setelah perkelahian sengit dengan beberapa pengawal Lau, akhirnya Batman berhasil mendapatkan targetnya dan membawanya pergi. Di Gotham, Lau diinterogasi oleh Rachel dan Harvey dengan pengawasan Gordon. Rachel mendesaknya untuk mengembalikan uang yang telah diambil Lau, tetapi Lau tidak mau menyerah. Setelah diancam akan dipindahkan ke penjara country,
Lau akhirnya buka mulut dengan mengatakan bahwa dia dapat memberi mereka nama-nama mafia yang terkait dan investasi gabungan mereka. Lalu Gordon memutuskan untuk menahan Lau di sel tahanannya di gedung unit kasus utama. Penyergapan pun langsung dilakukan di restoran Maroni bersama dengan Janet Surillo, yang mana mereka menemukan petunjuk berupa kartu Joker di setiap korbannya. Korban pun terus berjatuhan, termasuk Janet, dan Komisaris Rock tiba-tiba meninggal karena ulah Joker. Kemudian Joker dan anak buahnya pergi ke acara penggalangan dana. Di sana Joker sempat menyerang Rachel saat dirinya tengah mencari Harvey. Untungnya Batman muncul tepat waktu, dan pertarungan antara Batman dan Joker pun pecah. Seluruh antek-antek Joker mulai mendekat dan menyerang Batman. Namun Batman tetap unggul. Lalu dia sadar bahwa Joker telah keluar dari pertarungan dan menyandra Rachel. Batman mencoba mencegahnya, namun Joker malah menjatuhkan Rachel keluar jendela. Batman pun segera melompat keluar jendela untuk menyelamatkan gebetannya itu. Tanpa dia sadari bahwa Joker memanfaatkan momen tersebut untuk melarikan diri. Singkat waktu, Joker menyamar sebagai anggota penjaga kehormatan untuk upacara pemakaman Komisaris Luke. Kemudian dia berbalik dan mencoba menembak wali kota. Akan tetapi ia gagal karena Gordon dengan sigap menghalangi tembakan itu dengan tubuhnya. Gordon pun tertembak di bagian depan tubuhnya dan terjatuh seketika. Semua orang panik dan lari ketakutan. Lalu polisi menembak kaki salah satu anggota pengawal kehormatan dan segera menyeretnya ke dalam truk, yang kemudian disusul oleh Harvey. Setelah memeriksa orang itu, tanpa diduga ternyata seragam yang dikenakannya bertuliskan nama Rachel Dawes. Di sisi lain, Batman mencoba menginterogasi Maroni tentang keberadaan Joker. Namun nampaknya dia sungguh tidak mengetahui keberadaan badut gila itu. Batman pun kembali dan menemui Harvey yang tengah menginterogasi Thomas Chef, selaku salah satu anggota penjaga kehormatan di upacara pemakaman. Harvey mengancam orang itu dengan sebuah pistol dan koin sebagai penentu nasibnya. Saat Harvey melemparkan koinnya untuk menentukan nasib Thomas, Batman segera mengambil koin tersebut dan mencoba berbicara pada Harvey bahwa dia ingin berhenti sebagai Batman dan mengumumkan identitas aslinya di konferensi pers. Hal tersebut sontak membuat Harvey keberatan, namun Batman tidak peduli dan langsung pergi. Keesokan harinya pada konferensi pers, Harvey mencoba menumbuhkan harapan dalam benak Audis. Namun Audis yang diliputi rasa takut akan ancaman Joker tetap tidak bisa sepakat dengan apa yang Harvey katakan. Merasa ucapannya sia-sia, Harvey secara tiba-tiba mengumumkan bahwa dia adalah Batman dan menyerahkan diri pada pihak kepolisian. Lah kok bisa gitu ya? Bruce yang menyaksikan hal tersebut merasa sangat kebingungan atas tindakan tersebut. Dan yang lebih parahnya lagi, ada Rachel yang menonton dari Wayne Manor. Jadi memiliki anggapan bahwa Bruce seorang pengecut, yang menjadikan Harvey sebagai kambing hitam atas semua yang telah dilakukannya sebagai Batman. Saat Harvey dievakuasi, tiba-tiba Joker muncul bersama antek-anteknya dan mulai menyerang mereka. Tak lama Batmobile datang dan mencoba untuk menghentikan Joker. Tapi sayangnya Batmobile terkena salah satu RPG Joker dan mengalami kerusakan yang cukup serius. Batman pun keluar dan mengejar Joker dengan Batpodnya. Joker muncul dengan senapan mesinnya dan mulai menembaki Batman. Saat Joker melompat ke arah Batman dengan memegang pisau, salah satu petugas SWAT telah menodongkan senapan di bagian belakang kepalanya. Joker seketika mematung dan segera dibawa bersama petugas. Tak hanya itu, terdapat plot twist di sini. Seorang petugas tiba-tiba melepas helmnya dan terungkap bahwa dirinya adalah Gordon yang sengaja memalsukan kematiannya demi melindungi keluarganya. Berkat kasus tersebut, Gordon dipromosikan menjadi komisaris oleh wali kota. Setelah bersatu kembali dengan keluarganya, dia mendapatkan telepon yang menjelaskan bahwa Harvey tidak pernah berhasil pulang. Alhasil Gordon kembali ke penjara untuk menginterogasi Joker.
Selama diinterogasi, Batman muncul dan mulai memukuli Joker. Mencoba mencari tahu di mana Harvey berada, tapi Joker hanya tertawa dan mengatakan bahwa dirinya sangat suka dipukuli. Joker dengan sadis mengungkapkan bahwa bukan hanya Harvey, tetapi Rachel juga tengah berada di suatu tempat. Keduanya diikat ke bahan peledak yang akan meledak dalam waktu singkat. Saat Batman dan polisi bergegas menuju lokasi Sandra, Harvey terbangun dan mendengar suara Rachel dari alat komunikasi. Harvey mencoba menenangkan Rachel, dan Rachel dengan tiba-tiba menyatakan bahwa dirinya ingin segera menikah dengan Harvey. Lah, situasi macam apa ini? Harvey mencoba untuk bergerak di kursinya untuk menemukan sesuatu yang tajam untuk memotong tali yang mengikatnya. Namun dia terjatuh dan menyenggol drum bensin yang seketika tumpah mengenai wajahnya. Batman akhirnya tiba di TKP. Ketika dia membuka pintu gudang, bukan Rachel yang dilihatnya, tapi justru Harvey. Dan sekali lagi Batman telah masuk ke dalam permainan Joker. Tak lama Gordon pun tiba di lokasi. Akan tetapi tiba-tiba gudang itu meledak dan membunuh Rachel di dalamnya. Yah, gak jadi nikah dong. Saat Batman mencoba menyelamatkan Harvey, ledakan itu menyerut bensin dan terus merambat ke wajah Harvey. Setengah wajah Harvey terbakar dengan sangat mengerikan. Harvey pun segera dibawa ke RSU Gotham. Batman mengunjungi Harvey yang masih tak berdaya di rumah sakit dan meninggalkan koin berkepala duanya yang ia temukan di tempat Rachel meninggal. Setelah Harvey siuman, Gordon mengunjunginya dan membujuknya melakukan cangkok kulit. Namun Harvey menolaknya mentah-mentah. Ia sangat menyesal atas apa yang telah terjadi. Ketika Gordon meninggalkan Harvey yang hancur secara emosional, dia bertemu dengan Maroni di lorong yang menawarkan kerjasama dalam memburu Joker, karena dia tahu di mana Joker berada. Singkat cerita, kelakuan Joker tambah menjadi. Bahkan dia pergi ke rumah sakit untuk membebaskan Harvey dan menghasutnya agar masuk ke dalam dunia anarkinya. Harvey yang diselimuti rasa dendam kesumat pada oknum yang menculik Rachel, tentu saja dengan mudah terbawa suasana dan berubah menjadi penjahat yang disebut Two-Face. Dia juga menjadikan koin keramatnya sebagai alat dalam menentukan nasib korbannya. Kini musuh Gotham bertambah satu, sementara Two-Face menyibukkan dirinya untuk membalaskan dendamnya. Joker membuat eksperimen sosial menggunakan sesuatu yang tidak biasa. Dia membuat 2 kapal feri dalam ancaman kematian. Kapal yang satu berisikan buronan penjahat dan yang lainnya berisikan warga sipil. Mereka dipaksa untuk menentukan nasib mereka dengan sebuah detonator. Jadi mereka harus menenggelamkan salah satu kapal atau Joker akan menghancurkan keduanya. Di sisi lain, saat Gordon tiba di gedung tempat Joker berada, dia mendapatkan telepon dari keluarganya yang mengatakan bahwa mereka ditawan oleh Two-Face di tempat Rachel dibunuh. Gordon pun bergegas menyelamatkan keluarganya saat Batman menerobos masuk ke gedung. Ketika akhirnya Batman berhadapan langsung dengan Joker, badut gila itu malah mengirim anjing Rottweiler milik Chechnya untuk mengejar Batman. Alhasil Joker dapat melumpuhkan Batman dengan memukulinya menggunakan logam tumpul ketika Batman sibuk dengan serangan anjing. Walaupun telah melumpuhkan Batman, Joker tetap merasa kecewa karena tidak ada respon yang berarti dari kedua pihak kapal. Saat dia berencana menghancurkan kedua kapal itu, Batman mencoba merusak detonator lalu melemparkan Joker ke tepi gedung. Namun, sebelum Joker menyentuh tanah, Batman menembakkan salah satu alat grappling gun untuk menangkapnya. Saat tergantung di depan Batman, Joker mengatakan bahwa mereka berdua ditakdirkan untuk bertarung selamanya dan mengancamnya atas nama Two-Face, yang mana penjahat itu lebih berbahaya dan akan terus merajalela. Mendengar hal itu, Batman pun segera pergi mencari Harvey, sementara tim SWAT menangkap Joker. Di sisi lain, Gordon terlibat pertarungan dengan Two-Face. Dia berpikir bahwa oknum-oknum yang menculik Rachel bisa merajalela karena Gordon tidak mempercayai penyelidikannya terdahulu.
saat Two-Face meraih anaknya Gordon, Jimmy, dan bersiap untuk melempar koin untuk nasibnya. Batman datang dan menyuruhnya untuk berhenti menyalahkan orang lain. Alhasil Two-Face malah melempar koin itu untuk Batman, yang mendarat di sisi kepala kotor. Two-Face pun berlangsung menembaknya. Namun Batman masih bisa bangkit dan mencoba menyerang balik, membuat Two-Face jatuh dari gedung. Kemudian Batman menyerahkan Jimmy ke Gordon sebelum dirinya juga ikut jatuh ke tempat Two-Face berada. Two-Face hanya manusia biasa yang kalut akan rasa dendamnya, dan sangat disayangkan dia harus tewas dalam keadaan mengenaskan. Saat Gordon turun untuk memeriksa keadaan Batman, Batman menyesali bahwa pada akhirnya Joker-lah yang menang. Jika Gordon mengetahui tentang pembunuhan Harvey, maka simbol harapan dan keyakinan yang dia berikan kepada Gotham akan berkurang, dan semua tahanan penjara akan dikeluarkan, sehingga menciptakan kekacauan. Namun Batman dengan segenap kemampuannya berjanji akan terus melindungi Gotham dari segala bahaya yang mengancamnya. Singkat cerita, Gordon dan anggota dari Departemen Kepolisian Kota Gotham berkumpul di sebuah peringatan kepergian Harvey Dent. Gordon kemudian menghancurkan sinyal kelelawar Batman di atas gedung, sementara Alfred membakar catatan Rachel dan Lucius mematikan mesin sonarnya. Dan film ditutup dengan keadaan Batman yang melaju kencang mengendarai Batbot-nya. Dan film pun selesai. Sedikit ironis ya kisah Batman di film yang satu ini, di saat dia telah menghadapi kenyataan hidupnya sebagai Batman dan ingin menjalani kehidupan sebagai manusia normal. Ada saja masalah yang muncul tanpa diduga. Bahkan dia harus rela kehilangan gebetannya dan salah satu orang kepercayaannya. Nah, dari film The Dark Knight ini terbukti bahwa pahlawan tidak selamanya selalu menang. Dan di saat si penjahat menang, itu artinya cerita belum usai dan masih ada film selanjutnya. Jadi buat kalian yang ingin melihat aksi heroik Batman selanjutnya, stay tune aja ya di channel Cinemazi. Karena Yaya bakal bahas alur cerita film selanjutnya di video selanjutnya. Oke, mungkin segini dulu ya video kali ini. Nah, terima kasih nih buat kalian yang selalu setia nemenin Yaya di sini. Pokoknya ditunggu aja ya alur film Batman selanjutnya. Oke, gue Yaya pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya and see you. Bye-bye.